Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 25. Melanjutkan cerita sebelumnya. Saat Dewa Agung Bai Feng meniup telapak tangan kanannya, tiba-tiba, sebuah telapak tangan besar yang dipadatkan oleh kekuatan Kaisar Emas naik ke langit. Segera setelah itu, ada kayu, air, api, dan tanah. 4 kekuatan Kaisar Suci, diringkas menjadi 4 telapak tangan raksasa-raksasa, momen yang terbentuk dari kehampaan, dan telapak tangan raksasa Kaisar Suci Emas, digabungkan menjadi 5 setelah kembali, itu berubah menjadi telapak tangan raksasa dari kekuatan Kaisar Suci 5 elemen. Telapak tangan raksasa pencakar langit berwarna-warni, dengan kekosongan yang runtuh, dihancurkan dengan tangan raksasa yang difoto oleh iblis berambut merah. Bang! Dalam gemuruh yang memekakkan telinga, langit sekitar 10.000 mil runtuh. Kekuatan 2 telapak tangan mengejutkan dunia dan menangisi hantu dan dewa. Merengek. Badai Yuwei, dari kehampaan yang luas, adalah lingkaran riak melingkar raksasa, dan sinar cahaya beriak, menelan langit dalam radius 3 juta abadi. Langit dalam 3 juta abadi runtuh dalam sekejap dan berubah menjadi lubang gelap. Pada saat ini, Dewa Bai Feng yang agung mematahkan telapak tangan raksasa dari kekuatan 5 elemen Kaisar Suci dari udara kosong. Sebaliknya, telapak tangan raksasa yang difoto oleh setan berambut merah itu masih utuh. Itu difoto lagi oleh Jenderal Dewa Bai Feng. Saudara Bai Feng, aku akan membantumu. Pada saat ini, Jenderal Besar Mu Pingcuan, yang tingginya ribuan kaki, telah membunuh iblis rambut merah di belakangnya dengan pedang ilahi. Oke, mari kita bergandengan tangan untuk membunuhnya. Jenderal Besar Bai Feng mengeluarkan kekuatan 5 elemen Kaisar Suci di tubuhnya dan menawarkan tombak Dewa 5 elemen. Dia menghindari ratusan kaki di sisi kiri langit. Setelah menghindari telapak tangan besar itu, dia bergegas ke langit dengan tombak suci dan mulai menyerang wajah iblis berambut merah itu. Bertarung bolak-balik dengan Dewa Agung Mu Pingcuan, dan bertarung dengan iblis merah besar. Pada saat ini, Tan Yun, yang terluka parah di kekosongan belakang, jatuh terhuyung-huyung ke tanah. Saat ini, ratusan iblis, seperti gelombang gelap, bergegas menuju Tan Yun. Kamu bisa memulihkan kekuatanmu dengan tenang, dan aku akan melindungi untukmu. Ketika suara alam terdengar, Suan Yuanru, yang berlumuran darah musuh, memegang pedang dan terbang di depan Tan Yun. Dengan pergelangan tangannya yang cerah berputar, dia mengambil pedang dan membunuh ratusan iblis. Hanya sesaat sejak Suan Yuanru mengambil bunga dewa yang haus darah. Meskipun dia adalah kelas 2 semi-suci, dia tidak takut bahkan di hadapan orang suci kelas 4, belum lagi sekelompok iblis surgawi di ranah dewa surga. Puff, puff. Dia seperti serigala memasuki kawanan domba, seorang prajurit dewa dengan nama hingga 300 kaki, di bawah cahaya pedang yang indah, berubah menjadi tumpukan mayat yang rusak. Dalam beberapa napas, ratusan tentara iblis semuanya terbunuh. Ya, setelah Tan Yun menjawab suara itu, dia mengorbankan menara Dewa Lingqiao. Ketika dia datang ke lantai 3 untuk pulih dari cederanya, dia melepaskan pengetahuan ilahi dan memeriksa Jinglu di menara Dewa lantai 2. Dia menemukan bahwa cedera Jinglu telah pulih lebih dari setengahnya. Segera, Tan Yun, yang kehilangan 1 tangan dan 1 kaki, berbaring telentang. Suan Yuanru memegang pedang dan berdiri dengan anggun di luar menara Dewa Lingqiao. Ribuan tentara iblis surgawi berkumpul tidak jauh, tetapi tidak ada yang berani maju. Mereka tidak berani, tetapi mereka tahu bahwa gadis Teran di depan mereka terlalu kuat. Di kehampaan langit yang jauh, pada saat ini, iblis berambut merah besar akan bertarung dengan Jenderal Dewa Bai Feng yang agung dan Jenderal Dewa yang agung Mu Pingcuan. Meski menghadapi pengepungan 2 Jenderal Dewa, iblis berambut merah itu akan tetap tak terkalahkan. Tubuhnya, yang tingginya hingga 6.000 kaki, tiba-tiba bergetar dan berteriak pada 8 jenderal sihir berambut biru ranah Raja Suci kelas 9 yang melawan 20 dewa tentara keluargamu di kekosongan utara. Teran terkutuk bernama Jing Yun membunuh putra jenderal iblis yang hebat ini.
Dia sekarang berada di Menara Dewa di tanah di barat laut. Jangan khawatirkan yang lain dulu. Bunuh dia untukku. Kamu harus membunuhnya. Setelah mendengar pidato itu, 8 jenderal sihir melepaskan keterikatan mereka dengan 20 jenderal dewa, berubah menjadi 8 sinar gelap, dan menembak ke arah Menara Dewa Lingqiao. Pada saat ini, Dewa Agung Muping Chuan meraung, semua dewa akan mematuhi perintah dan melindungi Jing Yun dengan cara apapun. Jenderal terakhir akan patuh. 20 Raja Suci kelas 9 yang terluka dan Jenderal Dewa segera membakar jiwa Raja Suci, sangat meningkatkan kecepatan mereka, menyusul 8 jenderal sihir di udara dan bertarung lagi. Alasan mengapa 20 orang akan membakar jiwa Raja Suci adalah karena suara Tan Yun terdengar di benak mereka. Tan Yun memberitahu mereka bahwa mereka memiliki rumput ilahi untuk merawat jiwa yang rusak. Biarkan mereka membakar jiwa Raja Suci untuk menghadapi musuh. Saat 20 orang membakar jiwa Raja Suci, kekuatan mereka meningkat pesat, dan dalam sekejap, bahaya dari 8 jenderal iblis. Pada saat ini, suara Tan Yun juga terdengar di benak Muping Chuan dan Bai Feng, saya memiliki rumput ilahi untuk merawat jiwa agar tidak dimakan kembali. Jiwa Kaisar Suci, tingkatkan kekuatanmu dan bunuh jenderal iblis agung. Setelah mendengar ini, kedua jenderal segera membakar jiwa Kaisar Suci, dan kekuatan mereka meningkat tajam. Mereka bertarung dengan iblis rambut merah lagi. Muping Chuan, Bai Feng, iblis berambut merah meraung dengan taringnya terbuka, bahkan jika kamu membakar jiwa Kaisar Suci, iblis ini tidak akan takut padamu. Sesaat kemudian, di ujung langit, 10 senzu besar, membawa 100 juta tentara keluarga Bai, berlari ke depan. Tentara keluargamu, yang bertarung dengan lebih dari 5 juta tentara iblis, sangat gembira dan berteriak. Saudara-saudara, tunggu, bala bantuan kami ada di sini. Bagus, bala bantuan akhirnya datang. Bunuh semua hewan ini dan balas dendam tentaramu kita yang mati. Petik 2. Pada saat ini, 8 jenderal iblis yang dikepung oleh 20 jenderal dewa di langit ditutupi dengan luka tulang. Cedera dari 8 jenderal iblis lebih serius daripada cedera dari 20 jenderal keluargamu yang mengepung mereka. Salah satu jenderal iblis, dengan kepanikan di pupil raksasanya, berkata dalam transmisi suara, Jenderal Iblis yang terhormat, 100 juta bala bantuan musuh akan segera datang, perintahkan kami untuk mundur. Pada akhirnya aku akan tahu sakit hatimu karena kehilangan putramu, tetapi hanya jika kamu hidup, kamu bisa membalas dendam di masa depan. Mendengar pidato itu, iblis berambut merah yang dikepung oleh Muping Chuan dan Bai Feng akan mengaum ke langit. Suaranya mengungkapkan rasa keengganan dan kesedihan yang mendalam. Semua iblis surgawi mendengarkan perintah, naik perahu ajaib dan mundur. Setelah iblis berambut merah berkata, sebuah perahu sihir hitam terbang keluar dari mulutnya dan berubah menjadi 1 juta kaki dari langit. Detik berikutnya, lebih dari 5 juta iblis surgawi di bawahnya, satu demi satu, naik ke udara dan terbang menuju perahu iblis. Pada saat yang sama, di Menara Lingqiao, Tan Yun, yang telah pulih dari luka-lukanya, mengenakan jubah ungu, menghilang dari udara tipis, dan muncul di luar menara. Berdengung. Segera setelah itu, Jinglu Kunpeng muncul dari sisi Tan Yun. Tan Yun meraung di langit, ikut denganku. Berapa banyak tentara iblis yang bisa kamu bunuh? Sebelum kata-kata itu jatuh, Tan Yun mengambil pedang surgawi Tianzun dan melompat ke udara untuk membunuh kelompok iblis yang melarikan diri ke perahu ajaib. Pada saat ini, Tan Yun ingin membunuh. Kemudian, Jintong Kunpeng mengepakkan sayapnya untuk memblokir langit dan naik ke langit. Sepasang cakar raksasa tiba-tiba menonjol, menyelubungi 2 iblis yang melarikan diri ke perahu ajaib dan menghancurkan mereka. Berdengung. Bang bang. Sayapnya berkibar tiba-tiba, dan tiba-tiba ia menamparkan ratusan tentara iblis. Suan Yuanru yang terluka, Yu memegang pedang, dan tentara keluargamu yang terkenal membubung ke langit, dan membunuh tentara iblis surgawi yang melarikan diri. Dan pada saat ini, di 10 kapal Senzu yang mendekat, 10 Raja Suci tentara keluarga Bai, dipimpin oleh 10 juta bawahan, terbang menuruni Senzu, seperti gelombang 10 langit, bergegas menuju pasukan iblis yang melarikan diri ke perahu ajaib. Langkah Dewa Hongmeng. Tan Yun, memegang pedang ilahi, dikelilingi oleh kekuatan semi-suci kuno. Memegang pedang surgawi, dia memasuki pasukan iblis.
Setiap kali dia mengayunkan pedang, dia melepaskan cahaya pedang yang bersinar, membunuh tentara iblis. Pada saat ini, Tan Yun memikirkan bawahan yang tak terhitung jumlahnya yang telah meninggal secara tragis di pasukan iblis di masa lalu. Dia benar-benar tersipu, hanya ingin membunuh iblis di depannya. Puff, puff, crash, plop, plop. Cahaya pedang mengamuk di langit, dan iblis itu terbunuh satu persatu, dan darah mengalir ke kehampaan seperti hujan lebat. Mayat iblis surgawi, seperti batu hitam, jatuh dari langit ke tanah, menumpuk seperti gunung. Pada saat ini, di langit, 8 jenderal iblis berambut biru yang dikepung oleh 20 tentaramu, terbang keluar dari pengepungan dengan luka serius dan memimpin dalam terbang ke perahu iblis. Bai Feng, Mu Pingcuan, tunggu jenderal iblis yang hebat. Setelah iblis besar berambut merah buru-buru melarikan diri ke perahu ajaib, dia melepaskan pengetahuan sihirnya yang kuat dan menyelubungi pasukan iblis surgawi yang melarikan diri ke perahu ajaib. Tiba-tiba, lebih dari 2 juta iblis surgawi yang selamat dari pengejaran merasakan kekuatan pengikat yang kuat, menyelimuti diri mereka sendiri dan menyerap diri mereka ke dalam perahu ajaib. Iblis berambut merah akan mengendarai perahu ajaib dan berlari menuju langit barat dengan kecepatan tinggi. Dia meraung, Jing Yun, kamu bunuh anakku. Aku bersumpah akan menghancurkanmu cepat atau lambat. Begitu raungan itu jatuh, perahu ajaib itu menghilang tanpa jejak. Jangan mengejarnya. Dewa Agung Bai Feng melambaikan tangannya yang besar, dan tentara keluarga Bai dan tentara keluarga Mu di langit berhenti satu demi satu, melayang di udara. Wosh! Pada saat ini, 20 jenderal keluarga Mu yang terluka dan 10 jenderal keluarga Bai ditangguhkan di udara di depan Bai Feng dan Mu Pingcuan. Kemudian, Tan Yun, berlumuran darah musuh, juga tergantung di samping para jenderal. Dia dengan cepat menawarkan 22 rumput dewa jiwa dari kantong obat ajaib dan memberikannya kepada Bai Feng, Mu Pingcuan, dan 20 jenderal keluargamu, memberi tahu mereka, kunyah dengan cepat dan ambil, dan jiwamu yang terbakar akan sembuh dengan cepat. 22 orang segera mengambilnya. Tak lama, jiwa Raja Suci dan jiwa Kaisar Suci pulih seperti sebelumnya. 22 orang memandang Tan Yun dengan tidak percaya. Mereka tidak mengharapkan efek penyembuhan dari rumput dewa ini. Mereka begitu memberontak. Laporan, pada saat ini, suara cemas menembus langit. Saat berikutnya, seorang pria parubaya berbaju hitam tergantung di udara di depan Jenderal Dewa Bai Feng yang agung, berlutut dengan satu lutut, laporkan kepada Jenderal Dewa yang agung bahwa 10 miliar tentara iblis sedang menyerang kota tentara Qingtian. Komandan besar telah memerintahkan agar kamu tidak pernah kembali ke kota tentara Qingtian. Setelah mengalahkan iblis, komandan besar akan mengirim seseorang untuk memberitahumu lagi. Pria parubaya berpakaian hitam adalah anggota organisasi Skynet, langsung di bawah Raja Dewa Bai Cheng. Terutama bertanggung jawab untuk menanyakan dan memberikan informasi. Pasukan 10 miliar iblis surgawi apa? Bai Feng terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa iblis surgawi asing menjadi begitu gila? Pada saat ini, kata-kata berikutnya dari pria parubaya berbaju hitam membuat semua orang yang hadir terlihat biru. Pria parubaya berbaju hitam berkata, laporkan kembali ke Jenderal Dewa yang Agung. Menurut berita yang dapat dipercaya, iblis ekstrateritorial dibagi menjadi 80 rute dan menyerang benteng perbatasan yang bertanggung jawab atas 80 Raja Dewa pada saat yang sama. 20 Raja Surgawi yang tersisa tidak berani terburu-buru untuk mendukung pasukan manapun. Mereka sangat takut benteng mereka akan diserang setelah mereka pergi. Apa? Dewa Agung Bai Feng membalikkan gelombang di hatinya. Ukuran tubuh Mu Pingcuan tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi ukuran normal. Dia terus bertanya, apakah kota militer Mu Feng kita telah diserang? Ya, kata pria parubaya berpakaian hitam dengan jujur, terutama benteng yang bertanggung jawab atas 10 dewa teratas, serangan pasukan iblis menjadi semakin gila. Selain itu, Lord Lingxia Tianzun secara pribadi memimpin kota tentara dewa tertinggi. 9 murid Lord Tianzun sekarang duduk di kota militer dari 10 raja ilahi lainnya. Di antara mereka, Mu Zhen, murid tertua Lingxia Tianzun, duduk di kota tentara Mu Feng. Mendengar ini, Mu Pingcuan berkata dengan lega, dengan Mu Zhen dan pamanku duduk di kota militer Mu Feng, maka aku dapat yakin. Tan Yun sangat penasaran, kekuatan apa kakak bela diri tertuaku?
Mo Pingchuan memandang dalam pemujaan dan berkata, Mu Zhen adalah Raja Dewa kelas 9, hanya satu langkah lagi dari Dewa Abadi. Dia juga murid paling kuat di bawah Lord Tianxun. Setelah mendengar pidato itu, Tan Yun mengangguk dan mengerti. Dia mengira istri dan sahabatnya masih berada di kota militer Qingtian. Dia tampak bermartabat. Melihat Jenderal Dewa Bai Feng yang agung, dia berkata, Paman, apakah kota militer Qingtian aman? Saya khawatir dengan keluarga saya. Bai Feng menepuk bahu Tan Yun dan berkata, Yuner tidak perlu khawatir. Pasukan keluarga Bai kita tidak mudah dihancurkan. Di antara mereka, pasukan keluarga Bai, yang memiliki kualifikasi angin dan guntur, sudah dapat memilih 2 tentara iblis setelah berlatih latihan yang kamu berikan. Selain itu, pasukan keluarga Bai kita juga memiliki para dewa elit, pasukan semi-suci, pasukan suci agung, pasukan raja suci, dan pasukan kaisar suci. Dengan mereka, kita kota tentara Qingtian akan mampu melewati krisis ini. Mendengar ini, hati Tan Yun yang cemas menjadi tenang. Pada saat ini, Tan Yun juga mengerti mengapa Ling Xia Tianzun dan 9 murid duduk di kota militer dari 10 Raja Dewa teratas. Itu karena kota militer 10 Raja Dewa adalah prioritas utama di antara 100 benteng di perbatasan dunia Dewa Hongmeng. Setelah benteng apapun dihancurkan, pasukan iblis dapat berkendara langsung melalui benteng ke kota Dewa Hongmeng. Jika 90 benteng lainnya dilanggar, akan ada garis pertahanan kedua di dalam dunia surgawi Hongmeng jika terjadi keadaan darurat. Oleh karena itu, Ling Xia Tianzun dan 9 muridnya akan duduk di kota militer 10 Raja Ilahi teratas. Memikirkan hal ini, Tan Yun memandang pria parubaya berpakaian hitam dan bertanya, apakah perbatasan dunia Dewa Chaos dan dunia Dewa Siyuan diserang oleh iblis? Ya, pria parubaya berpakaian hitam berkata, menurut informasi terpercaya, semakin gila diserang oleh iblis. Mendengar ini, Tan Yun merasakan firasat tidak menyenangkan secara spontan di dalam hatinya, dan dia berpikir dalam hati, mungkinkah alam semesta ekstrateritorial tidak jauh dari kehancuran, sehingga iblis surgawi ekstrateritorial akan menyerang 3 alam dewa dengan sangat panik, mencoba menduduki semesta. Dalam domain, jika ini masalahnya, aku harus mempercepat latihanku. Dewa Agung Bai Feng memandang ke samping ke arah Tan Yun dan berkata, Yuner, ada apa denganmu? Tidak ada, hanya ingat sesuatu. Tan Yun berkata dengan santai. Setelah itu, Dewa Besar Bai Feng akan memandang rendah tentara keluarga Mu dan tentara keluarga Bai, dan berkata dengan keras, 90 juta sen di timur adalah lembah iblis di luar wilayah itu. Seluruh pasukan akan pergi keluar lembah iblis, dan tidak aktif. Setelah itu, lebih dari 2 juta tentara keluarga Mu dan tentara keluarga Bo yang selamat menuju ke timur dan tiba di lembah iblis terluar, dan bersembunyi di lembah iblis yang padat. Bintang-bintang berubah. Setengah bulan kemudian, seorang wanita bertopeng hitam terbang ke lembah sihir dan membuat suara yang keras. Segera, di atas hutan di lembah ajaib, Dewa Bai Feng yang agung keluar dari udara tipis dan berteriak, 7 adik perempuan, aku di sini. Ya, wanita bertopeng itu adalah 7 adik perempuan Bai Feng, Bai Yu. Pada saat yang sama, ia juga pemimpin organisasi Skynet. Sekarang dia adalah Raja Dewa kelas 1.